Selamat datang dalam video edukasi yang akan membawa kita mendalami tentang salah satu kemampuan paling penting di era modern ini, yaitu tentang bagaimana caranya agar kita bisa berpikir kritis. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang penerapan berpikir kritis dan reflektif dalam menganalisis kasus kontroversial yang melibatkan Zaroff Ricard, yaitu seorang tokoh yang diduga terlibat dalam mafia peradilan. Dalam video ini juga, kita akan membahas berbagai jenis klaim, teknik menganalisis fakta dan opini, serta memahami argumen, silogisme, dan kesesatan berpikir. Semua ini akan membantu kita melihat bagaimana berpikir kritis dapat mengungkap kebenaran dan menjaga keadilan. Sebagai pengantar, kasus ini bermula dari Ronald Tanur yang awalnya dibebaskan di Pengadilan Negeri Surabaya, namun dihukum 5 tahun penjara di tingkat kasasi. Hal ini terkait dengan dugaan pengaruh Zaroff Ricard yang diduga terlibat dalam mafia peradilan dan praktik suap di Mahkamah Agung. Muncul berbagai klaim terkait dengan proses hukum yang terjadi, yang mengarah pada ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan di negara kita. Sekarang ke pengertian klaim. Klaim adalah pernyataan yang diajukan sebagai suatu kebenaran atau pendapat yang membutuhkan bukti atau argumen untuk mendukungnya. Klaim dapat berbentuk fakta, opini, atau nilai, bergantung pada jenis informasi yang disampaikan. Kemudian kategorisasi klaim. Dalam menganalisis kasus ini, kita perlu mengidentifikasi berbagai klaim yang ada. Pertama, klaim subjektif. Ini adalah opini pribadi masyarakat, misalnya putusan hakim tidak adil. Masyarakat seringkali menilai keputusan hukum berdasarkan emosi dan persepsi sendiri. Nah, ini merupakan pandangan pribadi yang bersifat pribadi dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Kemudian yang kedua, ini adalah klaim objektif. Di sini kita berbicara tentang fakta yang dapat diverifikasi, seperti bukti bahwa Zaroff memiliki kekayaan yang sangat besar, hampir mencapai 1 triliun, yang tentunya bisa kita cek kebenarannya. Nah, pernyataan ini berdasarkan fakta dan dapat diverifikasi tanpa dipengaruhi oleh opini pribadi. Dan yang ketiga adalah klaim faktual deskriptif. Fakta bahwa Ronald Tanur dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya meski ada bukti CCTV yang memberatkan. Ini adalah kejadian yang bisa diobservasi dan didokumentasikan. Dan yang terakhir, klaim nilai perspektif. Ada pula klaim tentang apa yang seharusnya terjadi menurut standar moral dan hukum, seperti bahwa hakim yang terlibat dalam korupsi seharusnya dipecat dan diproses secara pidana. Nah, klaim-klaim ini memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk menentukan mana yang benar dan mana yang bisa dipertanggungjawabkan. Analisis kritis terdapat menjadi 2, yaitu teknik identifikasi dan teknik evaluasi. Teknik identifikasi itu melakukan analisis terhadap klaim yang ada, dan kita harus mengidentifikasi alat-alat yang digunakan seperti CCTV, saksi, dan keterangan ahli. Ini data konkret yang dapat digunakan untuk memperkuat atau menambah klaim yang ada. Namun masalahnya muncul ketika hakim hanya mempertimbangkan bukti yang dapat menguntungkan terdakwa atau mengabaikan bukti yang dapat memberatkan terdakwa. Ini menciptakan proses distorsi dalam proses identifikasi analis. Selanjutnya itu teknik evaluasi. Kita mengevaluasi klaim-klaim ini. Dari perspektif yuridis, kita dapat menilai bahwa hakim di Pengadilan Negeri Surabaya seharusnya mempertimbangkan secara teliti. Karena jika tidak mempertimbangkan secara teliti, maka akan muncul rasa ketidakadilan dan rasa tidak kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan evaluasi sosial menunjukkan keputusan bebas di pengadilan pertama memicu rasa ketidakadilan dan dapat merusak legitimasi sistem peradilan. Argumen dan silogisme kategoris. Yang pertama adalah argumen mendukung. Argumen yang mendukung hukuman bagi Ronald Tanur antara lain adalah bukti CCTV dan saksi yang menunjukkan bahwa dia bersalah. Selain itu, mafia peradilan dan praktek korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh tertentu sangat merusak integritas sistem hukum kita. Yang kedua adalah counter argumen. Namun, pembelaan terdakwa berargumen bahwa dakwaannya terhadapnya tidak terbukti sesuai pasal 338 dan 35 KUHP. Hakim kasasi juga berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran dalam KE PPH yang dapat digunakan untuk menghukum terdakwa. Ini adalah klaim yang bertentangan dengan bukti yang ada.
Selanjutnya adalah silogisme kategoris. Kita juga bisa menggunakan silogisme kategoris untuk menarik kesimpulan. Yang pertama adalah premis mayor, di mana mafia peradilan mencederai keadilan. Yang kedua adalah premis minor, Jarod Ricard terlibat dalam mafia peradilan. Kesimpulan, maka Jarod Ricard mencederai keadilan. Pola deduktif dalam menganalisis kasus ini, kita bisa menerapkan beberapa pola deduktif untuk memperkuat argumen kita. 1. Modus ponens, jika Jarod terlibat dalam mafia peradilan, maka vonis bebas bisa diragukan. Jarod terlibat, jadi vonis bebas bisa diragukan. Kedua, modus tollens, jika hakim tidak terlibat dalam mafia peradilan, tidak akan ada kekayaan yang aneh. Ada kekayaan yang tidak wajar, maka hakim terlibat mafia. Ketiga, silogisme hipotetis, jika ada suap maka sistem peradilan rusak. Jika sistem peradilan rusak, keadilan tidak tercapai. Maka jika ada suap, keadilan tidak tercapai. Keempat, silogisme disjungtif, Jarod bersih atau terlibat mafia, Jarod tidak bersih, maka Jarod terlibat mafia. Kelima, dilema, hakim menerima suap atau tidak profesional, keduanya merusak hukum. Maka hakim yang terlibat telah merusak hukum. Penerapan argumen induktif. Argumen induktif bisa digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ada. Yang pertama, kausalitas. Kekayaan Jarod yang sangat besar menunjukkan adanya pola korupsi sistematik yang melibatkan banyak pihak, termasuk hakim di Mahkamah Agung. Yang kedua, analogi. Kasus ini sangat mirip dengan kasus Joko Chandra, di mana mafia peradilan juga terlibat. Yang ketiga, generalisasi. Berdasarkan 26 kasus korupsi hakim antara 2011 hingga 2023, kita bisa menyimpulkan bahwa mafia peradilan adalah masalah yang sudah sistematik dalam sistem hukum kita. Dalam kasus ini kita bisa menemukan beberapa kesesatan berpikir. Yang pertama, ad hominem, yaitu masyarakat sering menyerang pribadi hakim tanpa membahas bukti yang ada di dalam kasus. Yang kedua, ada strawman, yaitu menyatakan bahwa semua hakim di Mahkamah Agung terlibat dalam mafia peradilan, padahal itu belum tentu benar. Yang ketiga, ada slippery slope, yaitu menganggap bahwa jika mafia peradilan terus ada, maka sistem hukum kita akan hancur total. Meskipun itu mungkin terjadi dalam jangka panjang, tidak ada jaminan bahwa itu akan terjadi langsung. Demikianlah presentasi kami mengenai penerapan penalaran reflektif dan berpikir kritis dalam kasus Jarod Ricard. Dengan menggali berbagai klaim dan menganalisisnya secara mendalam, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem peradilan bekerja dan bagaimana kita bisa memastikan keadilan tercapai. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga diskusi ini membantu kita semua dalam mengasah kemampuan berpikir kritis di berbagai situasi.